bentuk negara Indonesia bukan lagi seperti apa yang Founding Father Indonesia ini dibuat di awal pada saat Indonesia menyatakan dirinya menjadi negara. Indonesia ini bangsanya jadi dulu, yaitu di tahun 1928. Baru negaranya lahir Indonesia itu, yaitu di tahun 1945. Bergesernya bernegara saat ini karena kekuatan parlemen yang menguat ditambah kekuatan partai yang mencengkram dunia perpolitikan di Indonesia. Kita bukan lagi bentuk negaranya presidensial, tapi parlementer. Karena itu ketika parlemen bertaring terlalu kuat, siapapun presidennya tidak akan bisa main gigi 5. Full throttle itu tidak mungkin. Tetap harus bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi permen keuangan. Lalu yang jadi masalah adalah pengetahuan bernegara masyarakat juga parah, dibuat jadi rendah. Jadi yang memegang kendali bernegara tinggal mainin aja apa pendapat rakyat, apa pendapat mereka. Rakyat manut, nonton, gak bisa buat apa-apa. Contohnya, mulai digulirkan wacana presiden 3 kali, di mana muncul kampanye mempropagandakan bahwa calon terkuat Jokowi Prabowo di tahun 2024. Lalu ada berita mengejutkan, kalau Jokowi mencalonkan ketiga kalinya, hasil survei ternyata nama SBY melawan dengan kuat. Bahkan saat ini leading. Nah lo, bingung gak tuh kaum old mind? Kalian ini gak pernah selesai berdrama ya? Lalu kaum new mind bagaimana? Diam aja sih saat ini. Incumbent dan oposisi menari-nari seakan-akan bisa membuat Indonesia berdaulat. Ternyata sulit juga ya. Banyak orang yang gak tahu kalau saat ini Indonesia dipengaruhi Tiongkok dan IMF secara absolut. Banyak yang gak sadar dan banyak yang gak tahu. Paling banyak adalah yang gak peduli. Begini deh, kan 3 kali presiden menjabat masih wacana. Bagaimana kalau kita tambahkan wacana lagi, yang lain lagi? Ini kalau old mind punya nyali dan old mind punya kesadaran bernegara, yaitu cinta rakyat. Saat ini old mind berkuasa 100% di parlemen dan di pemerintahan. New mind di pinggiran, tak bertaring, tak berkuasa. Namun demi bangsa dan negara, beranikah sistem bernegara kita Indonesia tercinta ini untuk pilpres nanti lepas threshold 20% suara parlemen untuk calon presiden bisa dicalonkan. Suara 5% saja dan boleh mengajukan sepasang. Jadi banyak partai tidak harus berkoalisi. Terbukti 4 kali pilpres gabungan partai-partai calon presiden dan wakilnya tidak pernah terlalu cantik pasangan keduanya setelah menjabat. Jadi bagaikan pasangan nikah tanpa cinta. Ya sudah, sekarang kita usulkan suara parlemen turunkan dari 20% ke 5% untuk ambang batas calon presiden dan langsung bisa mengajukan sepasang. Syarat berikutnya, total paslon pasangan calon tidak boleh 7 pasang dengan menghitung suara parlemen dari suara terbanyak. Jadi apa yang terjadi? Misalnya pasangan PDIP dan Gerindra, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu sudah 30% suara parlemen. Tapi masing-masing ternyata kreatif. Masing-masing mencalonkan diri sendiri. PDIP mencalonkan Ganjar dan Puan. Gerindra mencalonkan Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Kemudian Golkar mencalonkan Erlangga dan Tito. Golkar bisa calonkan sendiri tentunya. Partai Demokrat Perjuangan mencalonkan SBY dan AHY. Demokrat KLB mencalonkan Muldoko dengan Ahok. Nasdem Pak Surya Paloh dengan Ridwan Kamil. PKS Anies dengan Habib Rizik. PKB Caimin dengan Deddy Corbuzier. PAN P3 mencalonkan Gatot dan Din Samsudin. Siapapun itu silahkan bertanding. Mainnya nanti 2 babak jika tidak ada pemenang yang mendapatkan suara 50% plus 1 suara. Jadi tanding ulang 2 yang teratas. Dengan demikian peluang putra bangsa terbaik untuk bisa membangun bangsa negara menjadi terbuka lebar. Lalu kita dengan santainya bertanya, maaf itu semua calon tadi rasanya old mind semua deh. Yang new mind mana? Oh ada. Bagaimana kalau Pak Jokowi 3 kali wakilnya si Sontoloyo ini? Piye Pak? Cocok iki kombinasinya.